Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu masih tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran, teman-teman. Jadi pengukuran ini merupakan bagian dari pengamatan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang metode ilmiah, itu ada 3 gitu ya. Yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan, yang kedua itu adalah inferensi, dan yang ketiga itu adalah komunikasi. Nah, untuk yang pertama ini, untuk mendapatkan hasil pengamatan yang akurat, maka perlu dilakukan yang namanya pengukuran. Nah, apa sih sebenarnya pengukuran itu gitu ya? Jadi pengukuran itu merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, seperti contoh gambar di bawah ini, ketika kita ingin mengukur panjang sebuah pensil misalkan ya, seperti ini. Jadi panjang itu merupakan besaran ya teman-teman. Jadi pengukuran itu adalah membandingkan sebuah besaran. Nah, besaran apa yang dibandingkan ini? Panjang dari pensil gitu ya. Dibandingkan dengan yang mana? Dengan yang sejenis, yaitu panjang dari penggaris ini gitu ya, yang ditetapkan sebagai satuan. Nanti kita akan mengetahui bahwa panjang dari pensil ini adalah, misalkan di sini ada 5 sampai sini ya, 5,5 cm. Nah, berarti satuannya itu nanti adalah cm. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan coba bahas lebih jauh tentang besaran dan satuan, teman-teman. Yang pertama, besaran. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, teman-teman. Jadi ada 2 syarat sesuatu itu dikatakan besaran ya teman-teman. Yang pertama, dapat diukur. Jadi semua yang bisa kita ukur dan memiliki angka, teman-teman. Contohnya apa tadi? Kita mengukur panjang pensil yang tadi ya. Nah, panjang ini bisa kita ukur dan ada angka atau nilainya. Maka itu dikatakan sebagai besaran, gitu ya teman-teman. Bisa kita tulis di sini. Contohnya itu adalah panjang, gitu ya. Nah, apalagi yang bisa kita ukur teman-teman dan bisa memiliki dan mempunyai nilai? Contoh lainnya itu adalah massa, teman-teman. Nah, biasanya ada kekeliruan ya di dalam masyarakat kita gitu ya, menyamakan antara berat dan massa. Jadi biasanya ingin mengukur berat badan gitu ya, menimbang berat badan. Jadi sesuatu yang kita timbang dengan menggunakan timbangan atau neraca itu sebenarnya bukan berat, teman-teman, tapi merupakan massa. Nah, nanti penjelasan lebih jauh tentang perbedaan antara massa dengan berat itu ada di materi kita selanjutnya ya, di materi gaya nanti. Jadi intinya yang bisa kita ukur dan kita timbang itu namanya adalah massa, bukan berat ya teman-teman. Nah, bisa kita tulis di sini massa. Oke, massa. Nah, apalagi yang bisa kita ukur teman-teman? Bisa diukur dan memiliki nilai. Waktu. Waktu juga bisa kita ukur dan memiliki nilai. Dan banyak lagi yang lain-lain. Oke, nah itu adalah besaran. Sekali lagi bahwa besaran itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur dan memiliki nilai atau angka. Nah, berikutnya bedanya dengan satuan. Kalau satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Misalkan panjang, kita bandingkan dengan apa gitu ya. Kalau panjang biasanya kita bandingkan dengan meter atau sentimeter, teman-teman. Maka satuannya itu adalah meter, gitu ya. Kemudian kalau massa itu kita bandingkan biasanya dengan kilogram atau gram biasanya boleh ya. Kemudian kalau waktu bisa dalam jam, menit, detik ya, dan sebagainya dan lain-lain. Oke, nah untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada sebuah benda gitu ya, yang ingin kita ukur menggunakan sebuah penggaris. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya, dari gambar ini kita bisa mendapatkan 3 hal gitu ya. Yang pertama ada besarannya, gitu ya. Ada besaran, kemudian ada satuan, kemudian ada nilainya. Oke, nah mana yang dinamakan besaran, mana yang dinamakan satuan, dan mana yang dinamakan nilai. Nih, seperti gambar di samping ini adalah sebuah benda gitu ya. Bendanya diukur menggunakan penggaris. Nah, yang diukur apanya? Tentu yang diukur itu adalah panjangnya. Maka besarannya itu adalah panjang, teman-teman. Oke, kita pakai kuning saja. Oke, besarannya panjang. Nah, kalau penggaris itu biasanya dalam apa, teman-teman? Biasanya kalau penggaris itu dalam sentimeter gitu ya. Nah, kita ukur ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 cm. Nah, 4 ini merupakan nilainya, teman-teman.
dan sentimeternya itu adalah satuan. Nah, jadi seperti itu ya. Berarti ketika kita mengatakan panjang sebuah benda adalah 4 cm gitu ya. Kita tulis panjang benda adalah 4 cm. Nah, berarti di sini panjang itu merupakan besarannya gitu ya. Kemudian 4 merupakan nilai gitu ya, merupakan nilai, dan sentimeternya itu adalah satuannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, panjangnya itu adalah besarannya, kemudian 4 itu adalah nilai, dan sentimeter itu adalah satuannya. Nah, selanjutnya satuan itu ada 2 jenis. Ada yang kita sebut sebagai satuan baku dan ada yang kita sebut sebagai satuan tak baku. Nah, bedanya di mana teman-teman? Satuan tak baku itu adalah satuan yang hasilnya antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, teman-teman. Contohnya apa? Kita ingin mengukur tadi panjang pensil menggunakan jengkal, misalkan jengkal. Jadi jengkal kita dengan jengkal orang lain gitu ya, atau jengkal teman kita misalkan satu bangku, itu kadang-kadang berbeda karena ukuran jari kita itu berbeda gitu ya. Nah, satuan yang kita sebut sebagai jengkal ini itu merupakan satuan tak baku. Kenapa tidak baku? Karena hasilnya antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Nah, bisa kita bandingkan dengan hasil satuan yang kita misalkan menggunakan penggaris, maka nanti satuannya adalah sentimeter. Jadi penggaris saya gitu ya, penggaris saya dengan penggaris orang lain itu pasti akan sama ukurannya. Jadi ketika kita ingin mengukur benda yang sama menggunakan penggaris, maka hasilnya akan sama. Maka itu disebut sebagai satuan baku gitu ya. Jadi kalau satuan tak baku contohnya tadi jengkal gitu ya, depa, hasta, kaki, dan lain-lain. Intinya di satuan baku itu adalah satuan yang hasil antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Nih ya teman-teman, hasilnya itu berbeda. Itu adalah satuan tak baku. Nah, sementara satuan baku itu kebalikannya, yaitu satuan yang hasil gitu ya, hasilnya antara satu orang dan orang lain itu sama. Jadi hasilnya itu sama, itu bedanya teman-teman. Contohnya apa? Tadi meter atau sentimeter gitu ya, kemudian kilogram, kilometer, dan lain-lain. Jadi intinya yang baku itu adalah yang sama hasilnya antara satu orang dengan orang lain. Sementara yang tak baku berarti hasilnya itu adalah tidak sama atau berbeda antara satu orang dengan orang lain. Berikutnya ada satuan yang kita sebut sebagai satuan internasional. Jadi pada tahun 1960 para ilmuwan gitu ya, para ilmuwan dunia itu melakukan sebuah pertemuan di Paris gitu ya. Kemudian di sana diresmikan satu sistem satuan yang dapat dipakai itu di seluruh negara atau berlaku secara internasional gitu ya. Jadi hasilnya itu mendapatkan sebuah sistem internasional yang kita sebut sebagai sistem satuan internasional atau biasa kita sebut dalam satuan dalam SI gitu ya, sistem internasional. Nah, bagaimana untuk mendapatkan satuan internasional ini? Ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika satuan itu dikatakan satuan internasional. Yang pertama, satuannya itu selalu tetap. Artinya, dimanapun dan kapanpun kita gunakan, satuan itu selalu tetap gitu ya. Kemudian yang kedua, bersifat internasional. Artinya, di semua negara itu kenal. Misalkan nih, kita di Indonesia, kita menggunakan kilogram. Nah, ketika kita ke negara lain gitu ya, menggunakan kilogram, ketika kita ingin mengukur atau menimbang menggunakan kilogram, maka hasilnya sama gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakan. Jadi ini adalah 3 syarat gitu ya, di mana satuan itu dikatakan satuan internasional. Yaitu yang pertama, satuannya selalu tetap, yang kedua bersifat internasional, dan yang ketiga mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam satuan teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas besaran juga ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama itu menurut besar dan arahnya. Jadi menurut besar dan arah, besaran itu dibagi menjadi 2. Ada yang kita sebut sebagai besaran skalar dan ada yang kita sebut sebagai besaran vektor teman-teman.
Nah, apa bedanya? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar atau hanya nilainya saja, teman-teman. Jadi arah itu tidak ngaruh. Contoh, panjang gitu ya. Kita ingin mengukur panjang sebuah meja, mau hadap kiri, hadap kanan gitu ya, ke utara, ke selatan, itu nggak ngaruh. Yang penting nilainya gitu ya. Nilainya itu tidak berpengaruh walaupun arahnya diubah-ubah. Maka itu kita sebut sebagai besaran skalar gitu ya. Kemudian besaran vektor itu bedanya di mana, teman-teman? Kalau besaran vektor itu besaran yang selain nilai itu berpengaruh, arah juga sangat berpengaruh. Contohnya itu adalah perpindahan. Nah, mari kita lihat gambar berikut ya, teman-teman. Oke, saya akan coba membuat sebuah gambar gitu ya. Jadi ada seorang yang bergerak gitu ya. Kita ambil dari titik A gitu ya ke titik B. Jaraknya adalah 10 meter, teman-teman. Nah, karena ada sesuatu hal, dia balik gitu ya sampai ke titik C. Nah, jadi dari B ke titik C itu ada 5 meter. Nah, di sini bisa kita lihat dari A ke B ke C gitu ya. Jika kita ingin menghitung jaraknya, maka jaraknya itu adalah panjang lintasan. Jadi panjang semua lintasan. Dari A ke B 10, dari B ke C 5 meter. Maka nanti jaraknya itu adalah 10 tambah 5, teman-teman. Jadinya 15 meter. Nah, akan berbeda dengan yang namanya perpindahan, teman-teman. Kalau perpindahan itu adalah posisi awal dan posisi akhir, teman-teman. Jadi kita lihat posisi awalnya di A gitu ya, sampai di C. Berarti perpindahannya hanya segini, teman-teman. Nah, hanya segini gitu ya. Nah, segini. Dari A sampai C gini. Nah, ini berapa, teman-teman? Karena ini 10 meter, yang di atas ini 10 meter gitu ya. Kemudian di bawah 5 meter, maka sisa 5 meter. Nah, berarti dia pindah, jadi dinyatakan pindah itu hanya 5 meter, teman-teman. Jadi bukan 15 lagi. Kenapa? Karena arahnya itu berpengaruh, teman-teman. Jadi ini bedanya besaran skalar dan besaran vektor ya, teman-teman. Jadi kalau besaran skalar, mau kemana saja gitu ya, arahnya itu nggak berpengaruh. Nilainya tetap, besarnya tetap. Karena yang berpengaruh itu hanya besarnya saja. Nah, sementara besaran vektor, selain memiliki besar, dia juga arah itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, jadi itu adalah besaran vektor dan besaran skalar. Nah, berikutnya selain dari besaran vektor dan besaran skalar, besaran itu juga dibedakan menurut satuannya. Ada yang kita sebut sebagai besaran pokok dan ada yang kita sebut sebagai besaran turunan, teman-teman. Apa bedanya? Kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya itu telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, artinya dia sudah ditetapkan besarannya. Sementara besaran turunan, besaran pokok itu yang telah ditentukan terlebih dahulu satuannya ya, teman-teman. Sementara besaran turunan yaitu besaran yang satuannya itu diperoleh dari besaran pokok. Jadi perpaduan dari dua besaran pokok atau lebih, maka itu akan membentuk yang namanya besaran turunan. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut, teman-teman. Ini ada 7 contoh besaran pokok, teman-teman. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu satuannya meter, udah ditentukan terlebih dahulu, meter ya, simbolnya M. Ini satuan internasional ya, kita bahas, teman-teman ya. Satuan yang berlaku secara internasional. Kita sudah bahas tadi tentang satuan internasional. Kemudian yang kedua ada massa, satuannya adalah kilogram. Kemudian waktu, satuannya sekon atau kita simbolkan dengan S biasanya. Kemudian suhu, satuannya Kelvin. Nah, biasanya kalau suhu ini yang kita gunakan itu yang paling sering kita gunakan dalam derajat Celcius ya, teman-teman. Tapi ternyata yang berlaku internasional itu adalah Kelvinnya gitu ya. Jadi bukan derajat Celciusnya. Dan nanti ini ada pembahasan khusus tentang suhu ya. Nanti ada 4 jenis satuan dari suhu gitu ya yang biasa kita pakai gitu ya. Bisa Kelvin, derajat Celcius, derajat Fahrenheit ataupun derajat Reaumur. Namun yang internasional itu adalah Kelvin, teman-teman. Kemudian yang kelima ada kuat arus listrik. Satuannya itu adalah ampere, simbolnya A. Kemudian yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Dan yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya adalah mol gitu ya. Satuannya mol, simbolnya juga mol. Nah, ini adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok itu hanya ada 7, teman-teman. Jadi ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, bedanya dengan besaran turunan itu salah satu contohnya itu adalah luas. Luas itu adalah penjabaran dari besaran pokok panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Nah, sehingga nanti satuan dari luas itu adalah meter pangkat 2 gitu ya. Karena panjangnya itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter.
meter kali meter, meter pangkat 2 gitu ya. Kemudian ada volume teman-teman. Volume itu adalah penjabaran dari besaran pokok panjang gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuan, kemudian tinggi juga satuannya meter. M kali M kali MM-nya pangkat 3. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai massa jenis teman-teman. Jadi massa jenis itu penjabaran dari besaran pokok massa dibagi volume. Massa itu satuannya kilogram teman-teman. Kemudian volume tadi ini ya, meter pangkat 3. Jadi nanti satuan dari volume itu maaf massa jenis itu adalah kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Jadi intinya besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi semua besaran pokok dipadukan besaran pokok yang dipadukan lebih dari 1 ya. Ya boleh 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau besaran turunan ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi tidak hanya 6 kecuali besaran pokok yang memang hanya 7. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang pengukuran ya. Nanti silakan teman-teman tonton kembali gitu ya materi selanjutnya, yaitu tentang alat ukur. Jadi kita masih membahas tentang pengukuran, yaitu tentang alat ukur di video berikutnya. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.